Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 388. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Setelah mengantar Ariel ke kamar tamu, Adrian kembali ke kamarnya dan tidak tidur sama sekali sampai pagi hari. Ariel sepertinya mengingatkan dia dengan ramah. Ya, untuk Adrian, itu seperti perintah. Karena ketika keraguannya dilihat oleh Ariel, pemikiran kecil ini menjadi kemungkinan pengkhianatannya. Dan adanya kemungkinan ini pasti akan membuat Ariel mengerti, memiliki dendam padanya. Kerjasama kali ini, sangat mungkin bahwa status Adrian di Jakarta akan ditingkatkan karena keluarga Sari. Dan bahkan seperti yang dikatakan Ariel, dia memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Ariel. Pikiran seperti itu tidak muncul di benak Adrian. Adrian tidak berani mengambil risiko. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi setelah dia mengkhianati Ariel. Dan apakah keluarga Sari akan mempertahankannya. Adrian masih tidak bisa melupakan bahwa pada malam berdarah itu lebih dari 10 tahun yang lalu, seorang pria muda yang lembut berdiri dengan pisau. Gambar ini tetap ada di benaknya tidak peduli apa, dan itu menjadi faktor terbesar bahwa dia tidak berani mengkhianati Ariel dengan mudah. Dia takut dia akan menjadi orang yang jatuh dalam genangan darah, dan dia takut akan hal itu, mengubur dirinya karena keserakahan hidup. Mengapa aku begitu takut pada seorang pemuda? Adrian menggertakkan giginya dan sedikit gemetar. Cahaya bulan yang terang di luar jendela menunjukkan perasaan sunyi. Seperti ketika dia berdiri di depan Ariel, dia pucat tanpa keberanian. Pagi-pagi keesokan harinya, Ariel meninggalkan villa tanpa memberi tahu Adrian. Ketika dia bertemu dengan penjaga keamanan di pintu, penjaga keamanan itu memperlakukan Ariel dengan hormat dan mengantar Ariel keluar dari pintu. Dia pergi. Lalu penjaga keamanan berkata kepada dirinya, untungnya, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Jika tidak maka akan berakhir. Meninggalkan area villa, Ariel memanggil mobil dan langsung pergi ke bandara. Tidak layak untuk tinggal di Jakarta. Jadi harus bergegas kembali ke Bandung dan teman-teman Rian. Setelah mempelajari kekuatan Keanu, Ariel meminta Rian untuk mencari cara untuk membantunya menemukan seorang master. Meskipun dikatakan bahwa seseorang membantunya di ring tinju hari itu, Keanu terkejut. Tetapi jika tidak ada orang kuat yang layak di sekelilingnya, Ariel tidak bisa tenang. Jadi dia menjelaskan masalah Rian. Pada hari dia datang ke Jakarta, Rian memberitahu Ariel bahwa master telah ditemukan. Tetapi apakah dia bisa mengundangnya keluar akan tergantung pada kemampuan Ariel sendiri. Ariel sangat menantikan ini. Karena dia bisa disebut master oleh Rian, keahliannya pasti luar biasa. Namun, di hati Ariel, ada pertanyaan lain, yaitu siapa orang yang ada di stadion tinju hari itu. Dia memeriksa semua orang melalui pengawasan dan tidak menemukan petunjuk, menunjukkan bahwa pihak lain bersembunyi sangat dalam, dan dia mungkin berada di sisinya sekarang. Bagi Ariel, orang seperti itu adalah faktor yang tidak stabil. Jika tidak dapat mengetahui pihak lain siapa, Ariel tidak merasa nyaman. Tetapi sayangnya, dengan situasi saat ini, hampir tidak mungkin baginya untuk mengetahui tentang masalah ini. Setelah naik pesawat, Ariel tanpa sadar melihat beberapa pramugari, dan tidak ada Ayuni. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan senyum masam. Tampaknya kebetulan ini telah membuatnya memiliki bayangan di hatinya. Tetapi itu benar-benar kebetulan. Dia bukan hanya teman Nining, tetapi juga keponakan Adrian. Masuk akal jika dia bersedia bekerja di perusahaan Adrian. Perkembangannya harus lebih baik. Jadi mengapa dia memilih menjadi pramugari? Setelah penerbangan singkat, pesawat mendarat di Bandara Bandung. Setelah turun dari pesawat, Ariel menelpon Rian dan meminta ahli bela diri untuk keluar hari ini. Rian sedang menunggu Ariel, dan mereka siap berangkat setelah keduanya bertemu. Ariel, hati-hati dengan semuanya. Jangan memaksakannya. Bimo mengingatkan Ariel bahwa kelopak matanya berkedut pada hari terakhir, yang membuatnya merasa tidak menyenangkan.
Jangan khawatir. Aku sangat takut mati. Bagaimana aku bisa melakukan hal-hal berbahaya? Ariel tersenyum ringan, menginjak pedal gas, dan meluncur pergi. Dalam pemahaman Ariel, meminta seorang master untuk keluar adalah memintanya untuk mengambil tindakan. Tetapi dia tidak berharap bahwa tuan ini akan benar-benar hidup dalam pengasingan di pegunungan. Butuh hampir 4 jam untuk berkendara. Dan kami butuh hampir 4 jam untuk mencapai tempat terpencil dengan sedikit orang. Dan kami telah meninggalkan perbatasan Bandung. Saya pikir apa yang Anda katakan tentang keluar dari gunung hanyalah sebuah deskripsi. Saya tidak berharap bahwa dia benar-benar ada di gunung, kata Ariel dengan senyum masam, melihat ke tempat yang mirip dengan hutan primitif di depan. Tentang dia, tidak ada seorang pun yang terlihat. Bahkan dia tidak. Seharusnya ada sesuatu di dalam atau binatang buas di gunung ini. Bagaimana orang bisa tinggal di sini? Saudara Ariel, tuan ini mencuci tangannya di baskom emas bertahun-tahun yang lalu. Butuh banyak upaya untuk mengetahui bahwa dia ada di sini. Tetapi kita harus menemukan lokasi spesifik sendiri, kata Rian. Semoga tuan ini tidak mengecewakanku. Seperti kata pepatah, tidak ada jalan di dunia. Tetapi ada lebih banyak orang yang mencari jalan dan berhasil. Adapun gunung di depan Ariel, tidak ada bekas jalanan. Jadi bahkan tidak ada jejak. Ariel perlu membuat jalannya sendiri. Rerumputan dan semak-semak di sepanjang jalan membuatnya sangat sulit untuk mendaki gunung. Untungnya, Ariel telah dilatih oleh Darius sebelumnya. Jika tidak, kekuatan fisiknya saja akan membuatnya kewalahan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, tiba-tiba sebatang kayu menjadi bersih dan tidak ada rumput liar. Tetapi ada fenomena yang sangat aneh. Banyak pohon patah di tengah, dan sayatannya sangat tidak rata. Sepertinya tidak ditebang. Kenapa ada begitu banyak pohon yang rusak? Dan itu tidak terlihat seperti buatan manusia. Ariel mengerutkan kening, berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Ini lebih seperti dipatahkan oleh binatang buas. Apa yang akan terjadi di sana? Hebat ya, Rian berjalan di depan pohon yang patah. Meskipun pohon itu hanya seukuran paha, tidak mudah untuk mematahkan pohon seperti itu secara tiba-tiba. Dan banyak pohon seukuran paha yang patah. Saudara Ariel, pernahkah Anda mendengar tentang pendekar? Rian tiba-tiba menjadi bernapas pelan, dan bertanya pada Ariel. Aku tahu. Ariel mengangguk. Darius pernah menyebutkannya kepadanya. Ini adalah gerakan di kungfu. Dan jika Anda berlatih secara ekstrim, hanya satu gerakan yang dapat membunuh orang. Tetapi mengapa Rian tahu? Ketika Ariel begitu dia memikirkannya, matanya menjadi ketakutan. Mungkinkah pohon-pohon ini tidak dihancurkan oleh binatang buas, tetapi karena ulah manusia? Jika ini masalahnya, pria seperti apa dia? Tidak mungkin. Ariel menjadi ketakutan untuk pertama kalinya. Dia tidak cukup percaya bahwa semua yang ada di sini dilakukan oleh manusia. Rian mengambil napas dalam-dalam dan berkata, saya telah mendengar bahwa beberapa orang ekstrim akan berlatih di gunung dengan cara ini. Ariel berdiri dan menghela nafas untuk sementara waktu. Jika benar-benar ada orang yang mengerikan, maka mereka benar-benar datang di tempat yang tepat. Apakah ini yang kamu katakan? Tanya Ariel. Rian menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, dia sudah berusia 60-an. Jadi dia seharusnya tidak bisa menggunakan cara yang begitu kejam. Mungkin dia punya murid baru. Ayo pergi. Cepat dan temukan seseorang. Aku tidak sabar untuk melihatnya sekarang. Kata Ariel. Begitu kata-kata itu jatuh, suara yang dalam dan kaya datang dari belakang mereka berdua. Siapa kamu? Ariel dan Rian berbalik pada saat yang sama. Sejauh yang dia bisa lihat adalah pria kekar. Bahkan pria besar seperti Rian jauh lebih mungil dibandingkan dengannya. Terlebih lagi, Ariel dapat melihat dengan jelas bahwa ada kalus yang sangat tebal di bahu kirinya, yang menunjukkan bahwa semua prestasi ini dilakukan olehnya. Ini tempat latihanmu, Ariel bertanya padanya, karena kamu tahu. Jangan buru-buru pergi. Pria itu berkata dengan ringan. Matanya tidak bermaksud memandang rendah Ariel, tetapi dia penuh kewaspadaan, seolah-olah orang asing seperti binatang baginya. Mari kita lihat, apakah Jeffrey tuanmu? Kata Rian. Pria itu melirik Rian secara tak terduga dan berkata, kamu sebenarnya tahu nama tuanku.
Siapa kamu? Saya telah diperintahkan olehnya, dan saya harap kamu dapat membawa kami menemuinya. Kata Rian, oke, kecuali jika Anda dapat menghentikan saya. Bersambung.